warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Tadi sebelum kesini belajar apa di kelas? Kalau kita tadi ketika Ibu. Nah, karena di sini kalian tidak dari satu kelas yang sama, mungkin kita perkenalan dulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, kita perkenalan dulu. Mungkin mulai dari Ibu dulu deh. Perkenalkan, nama Ibu Andi Rafia, bisa dipanggil dengan Ibu Afia. Kalau kita sebutkan kelas tadi lagi. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Miftahuddin Marwan, dipanggil Mifta dari kelas 91. Perkenalkan, nama saya dari kelas. Perkenalkan, nama saya Rosa, biasa dipanggil Ica, dari kelas 71. Oke, karena kita sudah perkenalan, untuk lebih akrabnya itu mau speaking dulu. Speakingnya itu tepuk perkenalan. Jadi ada yang tahu bagaimana itu tepuk perkenalan? Tidak itu. Jadi cara mainnya itu seperti ini. Kalau itu bilang tepuk perkenalan dimulai. Jadi anak-anak bisa sebut dulu namanya, kemudian nama temannya di samping. Paham? Paham. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. Tepuk perkenalan. Perkenalan dimulai. Afia, Rahma, Pak Andis, Cak Afia. Nah, karena kita sudah saling mengenal, semoga kita bisa semakin akrab dan bisa menjalankan kerjasama dalam bimbingan kelompok ini dengan baik. Nah, mungkin karena ada yang bertanya, sebenarnya kita ini akan melakukan apa? Jadi kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok? Belum. Atau ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Tidak. Oke, jadi Ibu jelaskan sedikit. Nah, jadi layanan bimbingan kelompok ini merupakan salah satu layanan BK yang dimana diberikan kepada sekelompok peserta didik. Jadi bukan berarti kalian yang ada di sini merupakan siswa-siswi bermasalah, bukan. Jadi ini bisa bersifat pemahaman, pencegahan, dan juga pengembangan. Nah, jadi topik layanan yang akan kita laksanakan yaitu langkah menuju sukses meningkatkan motivasi belajar melalui bimbingan kelompok. Jadi dalam layanan bimbingan kelompok ini diharapkan anak-anak sekalian dapat mengetahui apa sih itu motivasi belajar, kemudian juga dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya motivasi belajar, dan juga upaya apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, mungkin kita berdoa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Kita silakan. Oke, baik. Sebelum kita mulai layanan Ibu, semoga dengan berdoa ini dapat melancarkan kegiatan kita. Nah, Ibu ingin menjelaskan lagi sedikit terkait asas-asas yang ada dalam
bimbingan dan konseling. Jadi kita ini terikat oleh beberapa asas, yaitu asas kesukarelaan, keterbukaan, dan juga kerahasiaan. Nah, kesukarelaan itu maksudnya apa sih? Jadi kesukarelaan itu berarti anak-anak datang di sini dalam keadaan sukarela, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Nah, yang kedua itu keterbukaan. Jadi selama layanan bimbingan kelompok ini berlangsung, anak-anak bisa menyampaikan apapun pendapatnya secara terbuka tanpa ada yang ditutupi. Dan juga anak-anak bisa menceritakan apapun yang dirasakan, tapi dengan satu syarat, yaitu menjaga kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini juga merupakan salah satu asas dalam bimbingan dan konseling. Jadi kita harus saling menjaga kerahasiaan satu sama yang lain. Nah, jadi sepakat semua kita bisa saling menjaga rahasia antar teman. Nah, oke. Jadi kegiatan bimbingan ini ini berjalan selama kurang lebih 40 menit. Dan Ibu harapkan dalam kegiatan ini kita bisa saling menghargai pendapat satu sama lain. Oke, sudah siap semuanya mengikuti kegiatan ini? Siap. Oke, kalau sudah, mungkin kita bisa langsung masuk ke tahap berikutnya.